Setelah keluar dari lift, Taeyong meraih tangannya dan digenggamnya. Tae yang berusaha melepas genggaman tangan Taeyong karena malu dilihat pegawai lain. Tunggu, kata Taeyong cepat. Langkahnya pun terhenti dan sukses membuat langkahnya ikut berhenti. Sini tanganmu, pinta Taeyong terlihat serius. Yan yang sedikit takut lekas pasrah saat tangannya diraih. Maaf, aku takut hilang, bohongnya. Taeyong mengernyitkan kendahnya seolah tak percaya pada jawaban Yan. Iya, aku takut hilang, jelas Yan. Aku takut kau bohong ketus. Taeyong lekas pria itu yang terlihat kesal segera kembali melangkah pergi mendahului Yan. Yan mengejar Taeyong yang terlihat kesal. Wanita itu memeluk lengan Taeyong berusaha untuk menenangkan kekasihnya. Aku tak ingin lagi melihat kau tak memakai cincin dariku, dan aku tak ingin mendengar penolakan apapun, bisik Taeyong pada telinga Yan. Bisikannya pelan namun tegas yang mampu membuat bulu kuduknya meremang. Selagi Taeyong rapat seperti biasa, Yan menunggunya di kantin kantor. Setelah dia menyelesaikan tugasnya, dia terkadang ke kantin untuk membeli cemilan. Baru saja dia duduk pada kursi kantin, dia tadi sudah menjadi pusat perhatian orang-orang. Dia merasa orang-orang saling berbisik dan menatapnya seolah sedang membicarakannya. Oh, Yan gugup, balas Yan gugup. Salam kenal ya, kebetulan aku pegawai baru di sini, baru sebulan. Oh iya, salam kenal juga. Panggil Mark saja, sepertinya usia kita tidak jauh berbeda. Pria bernama Mark itu hanya tersenyum puas. Yan mengangguk paham. Setelah Yova pergi, Kasihan menyelesaikan makannya dengan cepat. Baru saja Yan ingin bangkit dari duduknya, pergelangan tangannya ditahan oleh Mark. Tunggu, ditah pria itu. Yan diam membeku saat pergelangan ditahan oleh Mark. Temani aku sebentar lagi saja. Kau tega biarkan aku makan sendirian? Kita bisa jadi teman kan? Aku belum mendapatkan teman dekat di kantor ini, kata Mark lagi. Yan hanya mengangguk pelan. Tak lama Mark pun telah selesai makan. Pria itu lekas menyuruh Yan untuk kembali. Terima kasih Yan telah menemaniku, kakeknya. Sama-sama, senyum Yan. Setelah itu Yan bergegas menuju ruangan Yova. Yan hanya mengangguk paham. Selamat ya Yan, senyum Yova. Yan terheran. Selamat untuk aku dengar kau sudah menjadi tunangan Tuan, senyumnya lagi. Oh, kau tahu dari mana? Sesuatu kantor ini sudah mengetahuinya Yan.
Ia sebenarnya malu untuk bercerita mengenai hubungannya pada orang lain, namun entah Yova kan adalah wanita yang mampu membuatnya nyaman. Anggap saja ini adalah mempererat hubungannya dengan Yova. Akhirnya ia hanya bercerita sedikit dan secara umum saja. Yova pun terlihat senang dan antusias saat mendengar ceritanya. Apa sih Tuhan senang dipeluk dari belakang kan? Tanya Yova antusias. Bagaimana bisa kau tahu? Tanya Ian heran. Ian masuk ke dalam ruangan Taeyong. Dia melihat kekasihnya itu sedang duduk di kursinya. Taeyong merentangkan tangannya bermaksud agar Ian mendekatinya dan memeluknya. Kekasih yang sedikit berlari untuk menghampiri Taeyong, kemudian duduk di pangkuan sang kekasih. Ian memeluk leher Taeyong. Aku malu, ditanya. Mau kemana? Balas Taeyong sambil menepuk-nepuk punggungnya lembut. Yova bilang satu kantor ini sudah mengetahui tentang hubungan kita. Johnny terkejut saat melihat tuannya hampir dengan Ian dan cepat dia memudar tubuhnya untuk membelakangi Taeyong supaya tak melihat kegiatan tuannya. Katanya Johnny. Ian pun terkejut dan lekas turun dari pangkuan Taeyong. Wanita itu lekas merapikan penampilannya. Oh iya Johnny, sini makanannya. Balas Ian menghampiri Johnny. Setelah Johnny pergi lekas, Taeyong mendekati Ian ke sofa. Mereka hendak makan siang bersama. Lain kali jangan dekat-dekat dengan pria lain selain diriku. Tegas. Taeyong intonasi nadanya berubah. Mengapa? Aku hanya berbincang sedikit saja tadi. Aku tak suka, jelas Taeyong. Tak bisa begitu, apa aku tak boleh berteman dengan pria? Itu tak adil. Kau saja memiliki teman wanita. Tahu dari mana aku tak memiliki teman wanita? Tiba-tiba ia merasa senang saat Taeyong mengatakan dia tak memiliki teman wanita. Ian bimbang. Dia ingat akan perkataan Taeyong untuk menjaga jarak dengan Mark, namun tak mungkin dia keluar dari karena pria itu sudah terlanjur melihatnya. Taeyong telah selesai dari rapatnya. Dia berjalan bersama Johnny menuju ruangannya. Saat melewati pantry, dia melihat kekasihnya sedang berbincang dan bersendak buruk dengan Mark. Seketika membuat hatinya panas dan cemburu. Mengapa Ian sangat sulit diberitahu. Dia mendekati Ian perlahan mengikis jarak antar keduanya. Selagi berjalan, dia perlahan membuka satu kancing kemejanya. Ian takut dan gugup sehingga perlahan dia berjalan mundur. Tubuh Ian menabrak dinding. Dia mampu menyudutkannya ke dinding. Dia memuji Ian agar wanitanya tak mampu kabur
Dre, dengarkan aku dulu, tolong jangan lakukan ini. I wanna right now bisik Taehyung. Taehyung merasa kesal setelah melihat pemandangan Ian yang bersenda gurau dengan Mark. Dia merasa tubuhnya panas akibat rasa cemburu itu. Pria mana yang tak cemburu melihat kekasihnya bersenda gurau dengan pria lain. Tubuhnya menabrak dinding. Taehyung mampu menyudutkannya ke dinding. Taehyung menguncinya agar wanitanya tak mampu kabur. Taehyung lekas mendorong Ian ke sofa. Tubuh wanita itu setengah berbaring di sofa dengan cepat. Taehyung Tidak bisa aku jelaskan, aku tadi tak sengaja bertemu Mark di pantry. Kesabaranku sudah habis semenjak pagi kau membuatku kesal. Balas Taehyung sambil kedua netranya menatap langkah Ian sontak membuat Ian gugup. Iya, aku minta maaf ya, aku tak akan mengulanginya lagi. Ian merasa takut karena Taehyung seperti ingin. Sekarang juga setelah pada kedua matanya yang berapi-api, aku akan memaafkanmu namun. Taehyung kembali menghampiri Ian. Dia lekas menghujani yang panas pada wanita itu. Awalnya Ian tak merespon Taehyung karena dia ingin meninggalkan kegiatan kasihnya, namun Taehyung terus memaksa dengan cara Ian memaksa agar kayak kita lakukan di rumah saja. Ian bicara terbata-bata saat sedang dibungkam oleh Taehyung. Pria itu tidak menurut, bahkan dia terus mencium Ian. Tidak tegas Ian, Taehyung lekas membuka celah paksa kedua kaki Ian yang merapat. Sungguh Ian terkejut karena walaupun Taehyung terlihat kurus, namun tenaganya sangat besar. Bagaimanapun wanita akan kalah dengan tenaga pria. Are you kidding? Tanya Ian yang terlihat kesal. Taehyung hanya tersenyum meledek saat wanitanya terlihat kesal. Bah, aku ingin lagi. Tidak kesal Ian, dia lalu merapikan penampilannya dengan wajah kesal. Rasanya gagal. Itu sangat tak enak sampai mengganjal seperti ingin buang angin, namun tidak jadi, menyebalkan. Ian kini merasakan gatal dan bergerak. Rasanya tak nyaman sekali. Kesal senyumnya. Ian memilih diam karena kesal dipermainkan. Itu hukumanmu, bisik Taehyung yang berusaha bangun dari pangkuan Taehyung untuk keluar dari ruangannya, namun Taehyung menahan pinggangnya. Mau ke kantor untuk diselesaikan. Taehyung tersenyum nakal